Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ketiga mengenai vektor dan hari ini kita akan bahas penyajian atau bentuk aljabar vektor dalam grafis atau geometris. Yang kita sajikan nanti di sini adalah grafis vektor-vektor disajikan dalam bentuk gambar-gambar berupa garis-garis yang menghubungkan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu untuk menentukan penjumlahan dan pengurangan serta perkalian skala vektor secara grafis. Tapi ada hal yang perlu kamu ingat sebelumnya, yang perlu diingat kembali sebelumnya, yaitu yang pertama, vektor disajikan secara geometris sebagai ruas garis berarah atau panah dalam ruang berdimensi dan ruang dimensi 3. Ya. Nah, yang perlu diingat lagi, arah panah menentukan arah vektor dan panjang panah menentukan besar vektor. Yang berikutnya lagi yang perlu kamu ingat, ekor dari panah disebut titik pangkal. Berarti awalnya titik pangkal vektor. Oke. Ujung panah disebut titik ujung vektor. Itu perlu diketahui. Nah, jika U menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka ditulis dengan lambang U vektor itu sama dengan AB. Berarti pangkalnya tadi A, ujungnya B. Oke. Panjang vektor U dinyatakan dengan panjang U dan panjang vektor AB dinyatakan dengan harga mutlak dari vektor AB. Seperti itu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Vektor-vektor yang panjang dan arahnya sama disebut sama. Ya, vektor yang sama dipandang sebagai walaupun mungkin terletak berbeda posisi, bukan berhimpit, tetapi dia memiliki arah dan panjang yang sama, maka vektor itu dinamakan vektor yang sama. Contohnya seperti ini. Jika vektor V dan W ekuivalen, maka kita tulis V sama dengan W. Nah, ini misalnya ada sebuah vektor AB, ini dikatakan sama dengan vektor-vektor yang lain, jika memiliki apa? Panjang dan arahnya sama. Paham ya sampai di sini ya? Sebelum kita lanjut ke geometrisnya. Oke, nah sekarang vektor pada bidang datar. Kan? Nah, coba perhatikan. Lukislah garis melalui titik A yang sejajar dengan PQ dan ruas garis melalui titik B yang tegak lurus dengan PQ. Jadi di sini ada vektor PQ. Perhatikan diminta sebelum kita mulai ke geometrisnya nanti kita pahami dulu ini vektor yang melalui titik A dan B, tapi ada suatu vektor PQ yang dia sejajar dan melalui titik B yang dia tegak lurus. Sebagai gambaran seperti ini. Ini ada vektor PQ. Vektor PQ diminta tentukan vektor yang sejajar dengan PQ melalui titik A. Yang kedua, vektor yang tegak lurus dengan B melalui titik B. Apa yang kita lakukan? Nah, oke. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, coba perhatikan. PQ, ini PQ, kalau dilihat secara kartesius, PQ ini kan dia panjangnya, PQ itu adalah 1 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Seperti itu ya, 3 satuan ke atas. Maka adalah nilai vektor PQ. Oke. Nah, kalau kita ingin mencari vektor yang sejajar dengan vektor PQ melalui titik A, perhatikan sejajar, kita cari aja dari titik A ini. Dari titik A ini 1 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas. Maka ini misalnya ada titik C, maka dapat diperolehlah AC. Seperti itu. Ini dari sini posisi vektor PQ sama AC tidak berhimpit. Dia dikatakan sejajar. Nah, sejajar. Nilai PQ sama AC sama tidak? Sama. Panjangnya sama. Arahnya juga sama. Ini yang sejajar. Oke. Nah, selanjutnya tadi diminta di soal adalah AC sejajar PQ. Yang kedua diminta BD atau BE tegak lurus PQ. Jadi kita ambil
kita sudah dapat nih vektor PQ. Vektor PQ itu kalau senilai ini melalui titik B. Dari titik B kita ambil suatu vektor yang nilainya sama dengan PQ, dibuat lagi nih dalam garis. Nih, 1 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Ini dari titik di sini. Oke, maka kamu akan dapatin isi BD. Isi BD si BE ya. Ini. Nah, ini yang tegak lurus. Tegak lurus kita buat aja satu vektor yang dia tegak lurus. Berarti diperoleh nih, diputar 90 derajat, diperoleh vektor BD. Dari sini kita dapati BD tegak lurus dengan BE. Atau BE itu siapa? PQ vektor. Paham ya? Dari sini untuk menentukan kapan kita menarik suatu vektor itu sama. Kalau dia mau sejajar bagaimana? Kalau mau tegak lurus berarti kita putar. Bisa sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan lagi. Bisa, Mem. Bisa. Oke, kita mulai ya. Lagi. Nah, sekarang kita akan mengambil operasi secara geometrisnya. Jika V vektor dan W vektor adalah dua vektor yang sembarang, maka jumlah V dan W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut nih. Jadi, kalau kita ingin menjumlahkan vektor, apa yang kita lakukan langkahnya? Oke, yang pertama letakkan vektor W dulu di suatu posisi tertentu, kemudian sehingga titik pangkal dari vektor W itu bertautan dengan titik ujung vektor V. Jadi tadi jika V ditambah W, berarti gambar vektor V, kemudian pangkal dari vektor W akan ketemu sama ujung vektor V. Maka kita akan mendapatkan penjumlahan dua vektor tersebut. Misalnya, vektor V ditambah W disajikan dengan arah panah dari titik pangkal V ke ujung W. Bisa dilihat dari ilustrasi berikut. Oke, ini vektor V. Vektor V ditambah W tadi kan. Pangkal vektor V adalah ini. Ya, ini pangkalnya, ini ujungnya. Nah, kita mau menambahkan dengan vektor W. Vektor W itu, nah ujung dari vektor si W, ujung dari vektor si P berhimpit dengan vektor W. Nih, untuk menjumlahkannya. Maka kita akan dapat menghasilkan penjumlahan vektor V tambah W adalah hasilnya pangkal dari V ke ujung vektor W. Inilah hasil V tambah W. Paham ya? Nah, seandainya kamu nanti di dalam soal atau di dalam masalah ketemu, ini nih V sama W tidak berhimpit pangkal sama ujungnya. Maka langkah-langkah secara geometrisnya nanti kamu lakukan adalah mencari vektor-vektor yang sejajar. Kalau sejajar kan tidak mengurangi nilai ya. Yang sejajar dengan vektor tersebut berarti vektor itu sama, panjangnya sama, arahnya sama. Sejajar, panjangnya sama, arahnya sama, baru dihubungkan. Maka kita akan dapat menjumlahkan vektor V dengan W. Seperti itu. Oke? Bisa? Bisa ya? Ini harus paham nih geometrinya. Nah, dari sini kita akan dapati vektor V tambah W sama dengan vektor W tambah P. Oke. Nah, kalau misalnya lah kamu ingin mengubah vektor W tambah P, berarti kan kita tarik ini, si P ini ke sini. Kan hasilnya sama, karena dia sejajar panjang dan arahnya sama. Oke. Ini yang perlu diketahui untuk menjumlahkan dua vektor yang sembarang. Bisa sampai di sini? Kalau bisa, biar kita lanjut lagi yang berikutnya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, perhatikan. Jadi, dari soal yang di atas tadi, penjumlahan dua buah vektor itu jika vektor A dijumlahkan dengan vektor B, maka akan menghasilkan vektor C. Vektor C itu adalah nilai A ditambah B sama dengan C. Sampai di sini bisa ya? Oke. Bagaimana caranya? Nah, secara matematis untuk menentukan penjumlahan vektor secara grafis atau geometris ini kita bisa dapat peroleh dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara segitiga. Cara yang kedua adalah dengan cara jajar genjang. Jadi ini sifat-sifat jajar genjang jangan lupa ya. Di mana sisi yang sejajarnya, di mana hasil yang di mana dua sisi yang sejajar atas bawahnya, samping kiri kanannya perlu kamu ketahui sifat-sifatnya. Oke. Nah, dari yang tadi penjumlahan vektor secara grafis misalnya. Nah, misalnya vektor itu tidak dua, tadi kan secara segitiga sama jajar genjang kita menjumlahkan dua buah vektor.
Nah, seandainya kamu mau menjumlahkan beberapa vektor, lebih dari 2 vektor, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah tetap dengan cara yang sama, kita menjumlahkannya satu-satu. Ya, jadi 2 vektor dulu dijumlahkan, hasilnya baru dijumlahkan dengan vektor yang lainnya. Oke, nah bagaimana? Coba kita lihat ya. Jadi kalau kamu ketemu lebih dari 2 vektor, di sini ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Mau dijumlahkan nih, A tambah B tambah C. Apa yang dilakukan? Nah, kita jumlahkan saja. Nah, kalau mau jumlahnya dengan metode yang tadi awalnya segitiga, boleh. Atau juga lebih mudah lagi kalau dengan cara poligon. Tapi konsep dasarnya dengan segitiga ya. Seandainya nanti tidak ketemu sama vektornya. Oke. Nah, sekarang kamu lihat nih. Kalau dia tadi A, vektor A, syarat dari penjumlahan vektor itu apa? Syaratnya tadi adalah jumlahkan vektornya, pangkal dari vektor A sampai ujung. Nah, untuk vektor B-nya letakkan pangkal dari si B sampai ke ujung. Nah, untuk vektor C-nya, letakkan pangkal dari si C di ujung B, tepat di ujung B baru ke ujung C. Hasilnya adalah dari A ke B, dari A ke B. Oke, nah sekarang ini dari A ke C ini langsung. Nah, kalau pakai dengan cara segitiga bagaimana? Boleh. Dari sini dulu A sama B jumlahkan dulu, baru ditambahkan hasilnya sama saja. Oke, bisa. Ini metodenya dengan cara metode apa? Poligon atau segitiga konsep dasarnya. Nah, kalau dia dengan cara jajar genjang bagaimana? Sama, lakukan konsepnya. Ini vektor awalnya, ini ya. Ditambah, ini di ujung, kalau dia jajar genjang, bedanya sama segitiga atau poligon adalah, kalau tadi di segitiga kita ujung dari vektor pertama jadi pangkal, dihubungkan ke pangkal vektor yang kedua, seperti itu kan. Nah, kalau jajar genjang, kita gabungkan seluruh titik pangkal dari vektor-vektor yang ada, baru kamu buat sketsanya dalam jajar genjang. Kamu buat sketsanya dalam jajar genjang, vektor bantuannya atau bayangannya yang sejajar. Contoh nih, A tambah B. A tambah B itu hasil vektornya adalah nih, garis yang biru. Lihat ya, kelihatan? Ada garis yang biru. Kelihatan? Nah, A tambah B, untuk vektor A, kita punya bayangan nih, dari ujung di sini sampai di sini. Oke. Nah, untuk vektor B-nya, kita punya bayangan nih, titik hitam. Titik putus garis, putus-putus warna hitam. Oke. Dihubungkan, kita menghasilkan vektor yang warna biru. Oke, vektor yang warna biru. Hasil dari vektor ini kita tambahkan vektor C. Nah, ini adalah bayangan dari vektor si C. Ini tadi ya, bayangan vektor si C. Maka ini bentuknya kan seperti jajar genjang. Oke, kamu akan dapat menghasilkan vektor yang berwarna merah. Oke. Jadi kalau dia metode jajar genjang ini sama seperti kita menempatkan satu pangkal tertentu melalui konsep vektor posisi yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke. Jadi nanti ujung-ujung ini adalah posisi awalnya, pangkal nolnya. Diposisikan seperti itu. Maka kita akan menghasilkan vektornya yang berwarna merah garis putus-putus. Sama nggak hasilnya dengan cara metode poligon atau segitiga? Sama, hasilnya sama. Memiliki besar dan arah yang sama. Memiliki panjang dan arah yang sama. Oke, sampai di sini paham? Atau perlu lagi lebih detail? Insya Allah paham ya? Kita praktekkan nanti ya. Kalau masih belum paham ini coba lihat lagi lebih detailnya. Nah, kita perhatikan lagi ya dari yang tadi. Cara segitiga tadi, kita memindahkan vektor B ya. Oke, pangkalnya berhimpitan dengan vektor siapa? Vektor ujung vektor A. Tadi kan dia A vektor tambah B vektor. Nah, secara gambar ini kan B vektor. Baru ada A vektor. Ini dia A vektor. A vektor ditambah B vektor. Nah, pangkal dari A, ujung dari A jadi pangkal si B. Maka kita akan menghasilkan siapa di sini? A tambah B sama dengan C vektor. Ini hasilnya. Kalau saya balik, tadi ini ada B vektor. Kemudian ada A vektor. Kita jumlahkan. Maka kita akan menghasilkan vektor dia A tambah B sama dengan C vektor. Sampai di sini bisa ya?
Bisa? Bisa, Oke, Mem. kita lanjutkan dengan yang, jadi dari sini kita dapati C vektor sama dengan A vektor ditambah B vektor. Jadi sama dengan AC sama dengan AB vektor ditambah BC vektor. Oke, bisa ya. Hasilnya adalah siapa? AC vektor. Pangkal dari vektor A, ujungnya adalah ujung vektor B. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau jajar genjang gimana? Kalau jajar genjang itu langkahnya bisa dilihat seperti ini. Sama, memindahkan vektor B sehingga pangkalnya berhimpitan dengan pangkal vektor A. Konsepnya ya, tapi pakai konsep dia yang sejajarnya. Ini ada vektor A sama B. Nah, sekarang pangkalnya, pangkal sama pangkal berhimpitan. Kalau dengan metode jajar genjang. Apa yang kita lakukan? Nih. Vektor A ditambah vektor B, ini dia vektor A ditambah vektor B, maka A tambah C dari ini kita ambil, diambil yang sejajar. Jadi ujung ini adalah hasil ujung yang sejajar vektor A dan yang sejajar dengan vektor B. Maka dari sini kita akan dapati secara grafis intinya segitiga tadi A, B, A vektor tambah B vektor adalah C vektor dengan A vektor tambah B vektor. Oke. Berarti ini pangkal A ke ujung, pangkal B impitkan ke ujung vektor A, hasilnya A sampai ke ujung di sini, maka hasilnya C vektor itu adalah pangkal A ujung B. Oke, itulah dia hasilnya. Untuk dengan aturan segitiga. Nah, kalau dia penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang adalah sama, kita ambil nih, pangkal sama pangkal dihubungkan. Pangkal A dihubungkan pangkal B, maka kita ambil nih sejajar dari B, ini dia, ya, sejajar vektor A, ini vektor yang garis putus-putus, maka hasilnya C vektor adalah sama dengan A vektor tambah B vektor adalah dari pangkal A sampai ketemu bayangan atau sejajar vektor B sama vektor A ujungnya. Oke, bisa ya. Nah, kalau sudah bisa kita lanjutkan ke contoh soal biar lebih paham lagi. Nah, perhatikan gambar jajar genjang. Jadi di soal nanti bisa ada jajar genjang, segitiga, segi empat, dan kalau ada soal yang namanya nanti segi empat sembarang, itu belum tentu persegi atau persegi panjang ya. Kalau sudah ada di soal kata segi empat sembarang, maka segi itu tidak memiliki ukuran panjang sisi yang sama seluruhnya. Oke, belum tentu dia segi empat persegi atau persegi panjang. Itu yang perlu kamu ingat ya. Oke. Nah, ini perhatikan dari soal, contoh soalnya adalah diberikan jajar genjang ABCD. Jajar genjang ABCD yang diminta tentukan panjang vektor AE dalam vektor U dan V. Oke, perhatikan. Perhatikan soalnya, vektor AB dinyatakan sebagai U vektor. Hati-hati. AB berarti pangkalnya A, ujungnya adalah siapa? B vektor. Ini sangat menentukan untuk memberikan tanda plus minus dalam soal. Oke? Nah, vektor AD dalam soal, AD adalah siapa? V vektor. V vektor. AD adalah V vektor. Maka di sini nanti arahnya. Yang diminta adalah AE vektor. Nah, secara grafis, tadi untuk diminta AE vektor, kalau kita buat ke dalam bentuk segitiga, kan kita mau menjumlahkan nih. AE vektor adalah pangkalnya A, ujungnya E. Berarti AE vektor itu adalah hasil jumlah dari AD ditambah DE. Benar? Bisa? Benar, Mem. Bisa. Mem. Oke, kalau bisa kita ke pembahasan. Oke. Nah, tadi kita udah dapat ya. AD tadi, AE vektor tadi adalah AD ditambah AE. Ini kalau yang secara ringkasnya ya. Yang saya potong dari gambar. Nah, bagaimana di sini? Nah, kita kan perlu komponen AD sudah ada nilainya siapa? V vektor. DE ada nggak nilainya? Tidak ada nilainya.
DE, kamu perhatikan, DE ini berada pada garis DC. Oke, DC. DC sejajar dengan AB, arah sama. Maka DC sama dengan siapa? U vektor. U vektor. Oke. Nah, lihat ada tanda garis sama seperti ini. Artinya apa? DE sama dengan EC. Berarti DE sama dengan setengah AB vektor. Oke. Maka kita dapati DE sama dengan setengah U vektor. Sampai di sini bisa ya? Baru kita lanjut. Berarti kita punya komponen ADV vektor, DE setengah U vektor. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, tadi ya, AE tadi hasil dari siapa? AD ditambah DE. AE sama dengan AD ditambah AE. Nah, kita dapati AD sama dengan V vektor. DE sama dengan setengah U vektor. Maka kita akan dapati hasilnya setengah U vektor ditambah V vektor. Itulah tadi menyatakan AE dalam U dan V vektor. Paham ya untuk penjumlahan? Paham, Mem. Paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke pengurangan. Tapi sebelum ke pengurangan kita ambil lagi lawan suatu vektor. Oke, lawan suatu vektor. Nah, lawan suatu vektor itu adalah jika dia memiliki panjang sama tapi arahnya berlawanan. Nih, perhatikan dalam gambar. B vektor sama dengan min A vektor. Panjang sama, arahnya juga sejajar ya, sama-sama sejajar, tetapi satu arahnya ke atas, satu arahnya ke bawah. Itulah yang namanya lawan suatu vektor. Oke. Nah, sekarang pengurangan vektor dapat dinotasikan sama identik dengan penjumlahan vektor, tapi kita buat satunya itu dalam minus ya, tambah minus B. Berarti A kurang B vektor, A vektor kurang B vektor sama dengan A vektor ditambah min B vektor. Jadi langkahnya sama ya. Nah, langkah untuk yang berikutnya, untuk mencari pengurangan vektor secara grafis, A kurang B vektor sama dengan A vektor tambah min B vektor nih dia. Nah, A vektor tambah B vektor. Kalau tadi kan kita letakkan ujung vektor A ini menjadi pangkal B. Tapi dimintakan min B, maka kita balik si B-nya, ini arahnya ke bawah. Jadi di sini A vektor tambah B vektor hasilnya adalah yang merah. Saya. Nah, dari sini kita akan dapati juga pengurangan vektor selisih vektor A sama B adalah vektor C. Dengan diperoleh dengan cara menjumlahkan vektor A dan vektor B, lawan vektor B. Jadi B vektor tambah A vektor. Nih seperti ini ilustrasinya. A kurang B vektor sama dengan A tambah min B vektor. A tambah min B, B-nya ini harusnya kan kita ambil pengurangannya nanti negatif. Hasilnya adalah perhatikan A kurang B sama dengan A tambah min B. Maka kita ambil nih, min B ini arah ke bawah. Inilah nilai siapa? Ini adalah nilai, nilainya tadi yang kuning ya, nilainya sama. Kita perhatikan P, perhatikan persegi PSTQ. Oke, PSTQ, kita ambil si B tadi, B lawannya min B. A vektor tambah min B. Kita ambil aturan jajar genjang. Oke, nah min B ini sejajarnya dapat TQ, PS kan sejajar dengan TQ, sedangkan PQ sejajar dengan ST. Dapatlah vektor yang warna hijau. Jadi sama arahnya. Oke, arahnya sama, panjangnya sama, tapi dia memiliki nilai yang lawan dari suatu vektor. Oke, nah itulah pengurangan dari min A tambah min B sama dengan min B tambah A, PS ditambah ST sama dengan PT. Ini hasil dari A kurang B. Sama dengan RQ. Nilai sama ya, sejajarnya sama ya. Tapi apa bedanya? Nih, kita lihat di contoh soal. Oke, contoh soalnya. A, B, C, D, ini dari soal yang tadi diketahui AB sama dengan U vektor, AD sama dengan V vektor. Yang diminta adalah siapa? Yang diminta adalah nilai vektor EF. Jadi yang diminta jabarkan vektor EF dalam bentuk U tambah V vektor. Nah, kamu perhatikan,
EF itu adalah hasil pangkalnya EC ya. EF itu hasil dari EC ditambah CF. Nah, EC tadi kita udah dapat ya, setengah dari AB kan, sejajar dia dan arah sama. Ini setengah dari U. Nah, CF, perhatikan CF itu berada di garis CB. CB berlawanan dengan AD. Kalau AD kan dari A ke D, sedangkan ini dari C ke B. Berarti ada tanda negatif. Nah, ini setengahnya sama kasusnya seperti yang di atas, tapi ini dalam negatif. Negatif siapa? CB, negatif min P. Ya, minus P. Maka penyelesaiannya apa yang kita lakukan? Ini dia hasilnya. Oke, penyelesaiannya EF itu hasil penjumlahan EC ditambah CF. Nah, EF sama dengan EC tambah CF. EC setengah U vektor, sedangkan CF min setengah W vektor. Maka diperoleh setengah dari U vektor kurang V vektor. Sampai di sini paham? Paham, Mem. Paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Yang berikutnya satu konsep lagi, hasil kali skalar vektor. Nah, sekarang ini minggu lalu udah kita pelajari hasil kali skalar vektor itu jika ada vektor A dikalikan bilangan skalar, maka ini 3A hasilnya ini 3 kali panjangnya, arahnya tetap sama. Kalau dikalikan negatif min 2A, maka di arahnya ke bawah, panjangnya akan menghasilkan panjang 2 nilai A, seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya hasil kali ini bisa dinyatakan sama dengan arah vektor yang awal, syaratnya jika K-nya besar dari 0. Nah, kalau berlawanan, maka arahnya berlawanan ya, jika K-nya kecil 0. Nah, akan menghasilkan vektor 0 jika K-nya sama dengan 0. Nah, secara grafis, kalau secara vektor kita dapati A vektor sama dengan 1 min 2, maka 2 itu adalah 2 kali 1 min 2. Hasilnya 2 min 4. Nah, kalau secara grafis, ruas garis kita peroleh A vektor dalam garis nih, 2A vektor itu adalah 2 kali panjangnya. Arahnya sama dan dia sejajar dengan vektor A. Itu ya. Oke, bisa sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau dia 3 kali, apa yang dilakukan? Sama ya. Secara ruas garis, kalau secara vektor, kemarin kan A vektor 2, 3. 3A vektor kita kalikan masing-masing ke dalam entry-nya. Jadi, 3A vektor itu sama dengan 6, 9. Nah, kalau dalam bentuk garis sama. Ini A vektor, maka akan menghasilkan 3. Nah, arahnya sama, sejajar, tapi panjangnya kita buat 3 kali lipat. Seperti ini. Oke? Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Pas? Kalau pas, oke, saya akhiri saja. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kerjakan seluruh tugas yang ada di psikologi. Insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.